Salam jumpa di dalam program Janji Manis. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada dari Sabang sampai Merauke, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau berdoa untuk semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, supaya dijamah oleh Roh Kudus, supaya Tuhan mereka diberikan hati yang baru untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Kita tahu bahwa kitab Mazmur itu disebut juga dengan Sefer Tehillim, yang artinya nyanyian puji-pujian kepada Allah dalam ucapan syukur dan penyembahan. Ya. Jadi latar belakang Mazmur ini, kalau kita lihat, ini sebenarnya berawal dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16, di mana Daud pada waktu dia memimpin sebagai raja, dia dengan para tua-tua Israel, dengan orang-orang yang telah ditentukan, mereka membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom, dan mereka membawanya ke Pondok Daud, atau yang juga disebut dengan Kemah Daud. Lalu di dalam 1 Tawarikh pasal 16, Daud berbicara tentang memuji Tuhan, tentang bersyukur, tentang menceritakan kasih setia Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-34 dicatat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya sering menyebut ini dengan lagu wajib di dalam ibadah Israel. Jadi setiap orang yang beribadah di bait Allah, lagu wajib ini dinyanyikan. Tujuannya supaya umat Israel memahami bahwa Tuhan yang telah menolong mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan pertolongannya yang ajaib, melalui kehadirannya, melalui tiang awan dan tiang api, adalah Allah yang setia. Itulah Bapa, Firman dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan bangsa Israel mulai dari padang gurun sampai memasuki tanah Kanaan. Dan oleh sebab itu, ketika tabut perjanjian dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke dalam Pondok Daud, maka Daud menulis lagu wajib ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat-ayat ini ada juga di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ke-5. Dalam bagian-bagian Mazmur banyak sekali tentang nyanyian pujian yang merupakan lagu wajib dalam ibadah Israel. Pertanyaannya, mengapa umat Tuhan harus bersyukur? Sebab dengan bersyukur, kita akan mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau beritahu bagi semua pemirsa program Janji Manis yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, dan ketika kita bersyukur, maka segala kekhawatiran, segala problema kita
akan digantikan oleh Tuhan. Karena kita melihat tantangan, kita melihat pergumulan dalam perspektifnya Tuhan. Haleluya, amin. Seringkali kita melihat tantangan, seringkali kita melihat pergumulan yang kita hadapi dalam perspektifnya kita. Tapi hari ini saya mau beritahu, mari kita melihat segala tantangan, kita melihat segala pergumulan kita dari perspektifnya Tuhan. Sebab Dia dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya Daud bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini saya mau beritahu bahwa kebaikan Tuhan sangat berkaitan dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mengapa? Sebab ketika Tuhan mau memusnahkan umat manusia pada zaman Nuh, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Nuh telah mendapat kasih setia Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ya. Jadi hari ini saya beritahu, meskipun Allah menghukum bumi dengan air bah, tapi Nuh pada sisi lain mendapat anugerah Tuhan. Oh, itu hal yang luar biasa. Bahkan sesudah air bah, Tuhan masih memelihara umat Tuhan. Dia membuat perjanjian dengan Nuh dengan segala keturunannya, dengan tanda pelangi. Ya, oh, itu hal yang luar biasa. Ya, bahwa Tuhan masih memelihara alam semesta. Tuhan masih menolong umatnya dengan caranya yang ajaib. Dan oleh sebab itu, ya, kita harus bersyukur, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal yang berikut, mengapa umat Tuhan harus bersyukur? Ya, karena di dalam Alkitab ada dua penyataan. Penyataan umum di mana Tuhan Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Dia berfirman, jadilah terang, jadilah bintang-bintang, jadilah bulan. Semuanya jadi dengan firman-Nya. Itu adalah penyataan yang khusus. Tapi penyataan umum juga, di mana cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Allah menyatakan diri melalui ciptaannya. Itu biasanya di dalam teologi disebut dengan penyataan umum. Sedangkan penyataan khusus, di mana Tuhan berfirman, dan puncak dari Tuhan berfirman di sepanjang sejarah perjanjian lama, mencapai puncaknya ketika firman, sang firman di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Oh, itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi mengapa kita bersyukur? Sang firman yang dalam perjanjian lama senantiasa hadir bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, dia menjadi wujud nyata di dalam manusia Yesus Kristus. Oh, haleluya. Sebab Yesus juga mengajar, itulah sebabnya aku bersyukur kepada Bapa, sebab engkau membuka rahasia-rahasia firman-Mu kepada orang-orang kecil. Jadi hari ini saya beritahu, kalau saudara belajar firman Tuhan harus rendah hati. Kalau enggak, Tuhan tidak membuka rahasia-rahasia firman-Nya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang berikut, mengapa kita harus bersyukur? Paulus di dalam ilham Roh Kudus menulis suatu rahasia yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Ya, saya ingin membicarakan aplikasinya secara khusus. Yang pertama, kita bersukacita karena Tuhan, dan sukacita itu wujudnya dengan puji-pujian. Jadi kalau ada tantangan, ada persoalan di dalam hidup kita, mari kita menyatakan kasih setia Tuhan dengan pujian kita. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hal yang kedua, mari kita berdoa. Kita meresponi kasih setia Tuhan itu dengan doa. Sebab doa dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah di dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Amin. Jadi Paulus telah meringkaskan lagu wajib dalam ibadah Israel ini dengan 3 kata. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah senantiasa. Saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini di dalam kehidupan kita, maka kasih setia Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Meskipun kita menghadapi COVID-19, tapi ketika kita bersyukur, Tuhan dapat membuat jalan keajaiban. Sebab memang Dia pembuat keajaiban. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini menolong kita supaya kita tetap di jalan kasih karunia-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab nama-Mu dahsyat dan ajaib. Engkau telah mengajarkan kami supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau adalah roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus mengaplikasikan bagian-bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengalami restorasi oleh firman dan roh-Mu, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami bersungut-sungut. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan kami dari segala roh persungutan, supaya kami mau tetap fokus mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, program Janji Manis telah memberkati kita. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Amin.